Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Sabtu tanggal 20 Juni tahun 2026. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab kedua Tawarik bab 24 ayat 17 sampai 25. Sesudah Imam Yoyada meninggal dunia, para pemimpin Yehuda datang menyembah raja. Sejak itu, raja mendengarkan mereka. Mereka meninggalkan rumah Tuhan Allah nenek moyang mereka, lalu beribadahlah kepada tiang-tiang berhala dan patung-patung berhala. Oleh karena kesalahan itu, Yehuda dan Yerusalem tertimpa murka. Namun, Tuhan mengutus nabi-nabi kepada mereka, supaya mereka berbalik kepadanya. Nabi-nabi itu sungguh-sungguh memperingatkan mereka, tetapi mereka tidak mau mendengarkannya. Lalu Roh Allah menguasai Zakaria, putra Imam Yoyada. Ia tampil di depan rakyat dan berkata kepada mereka, "Beginilah sabda Tuhan, mengapa kalian melanggar perintah-perintah Tuhan, sehingga kalian tidak beruntung? Oleh karena kalian meninggalkan Tuhan, maka Ia pun meninggalkan kalian." Tetapi mereka mengadakan persepakatan terhadap Zakaria, dan atas perintah raja, mereka melempari dia dengan batu di pelataran rumah Tuhan. Raja Yoas tidak ingat akan kesetiaan yang ditunjukkan Yoyada, ayah Zakaria itu terhadap dirinya. Ia membunuh putra Yoyada itu, dan pada saat kematiannya, Zakaria berseru, "Semoga Tuhan melihatnya dan menuntut balas." Pada pergantian tahun, tentara Aram maju menyerang Yoas dan masuk ke Yehuda dan Yerusalem. Dari bangsa itu, semua pemimpin habis dibunuh, dan segala jarahan dikirimkan mereka kepada raja negeri Damsyik. Walaupun tentara Aram itu datang dengan orang sedikit, namun Tuhan menyerahkan tentara yang sangat besar kepada mereka, karena orang Yehuda telah meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka. Demikianlah orang Aram melakukan penghukuman kepada Yoas. Ketika orang Aram pergi, Yoas ditinggalkan dengan luka-luka berat. Lalu, para pengawalnya mengadakan persepakatan terhadap dia karena darah putra Imam Yoyada. Mereka membunuh Raja Yoas di atas tempat tidurnya. Ia mati dan dikuburkan di kota Daud, tetapi bukan di makam para raja. Demikianlah sabda Tuhan.
Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 6 ayat 24 sampai 34. Dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus, "Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kalian tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, apa yang hendak kalian makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, apa yang hendak kalian pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, toh diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kalian jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kalian yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapakah kalian khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun, aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan esok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan lebih lagi mendandani kalian, hai orang yang kurang percaya? Maka janganlah kalian khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, Bapamu yang di surga tahu bahwa kalian memerlukan semuanya itu. Maka, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kalian khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah hidup tenang itu pilihan iman. Hari ini Yesus berbicara sangat lugas. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. No gray area, no kompromi. Kita hidup pada zaman yang penuh kekhawatiran soal ekonomi, masa depan, kesehatan,
pekerjaan, keluarga. Pikiran kita sering penuh dengan pertanyaan, besok bagaimana? Nanti besok makan apa? Hidupku aman atau tidak? Tuhan Yesus tentu mengetahuinya. Makanya Ia berkata, "Jangan khawatir." Bukan berarti hidup tanpa tanggung jawab, tapi hidup tanpa kepanikan. Yesus tidak menyuruh kita malas, tetapi percaya. Ia menghendaki kita agar tergerak dari sikap khawatir kepada sikap kepercayaan akan pendampingan Tuhan. Burung di udara dan bunga di ladang bukan hidup tanpa usaha, tapi mereka hidup tanpa cemas berlebihan. Mereka tahu siapa yang memelihara. Masalah kita sering bukan kurang iman, tapi iman kita dikalah oleh kekhawatiran. Ubi fides ibi pax, di mana ada iman, di situ ada damai. Saudara-saudariku yang dikasihi dalam Tuhan, diinspirasi oleh Injil hari ini, mari kita berani membuat langkah baru dalam hidup kita, kurangi overthinking, perbanyak trusting. Fokuslah pada hari ini, bukan tercekik oleh bayangan hari esok. Percaya bahwa Tuhan yang memelihara burung di udara dan menghiasi bunga di ladang juga memelihara hidup kita. Karena itu, setiap hari kita dapat belajar menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan melalui doa, membangun sikap hati yang tenang, dan menjalani tanggung jawab hidup dengan penuh kepercayaan. Janganlah biarkan kecemasan menguasai pikiran dan hati kita. Sebaliknya, biarlah iman kepada Tuhan menjadi kekuatan yang menuntun setiap langkah kita. Jadikan Tuhan pusat keputusan hidup kita, bukan sekedar cadangan ketika segala usaha manusia terasa buntu. Dengan demikian, hidup kita perlahan dipenuhi kedamaian karena kita berjalan bersama Tuhan yang setia memelihara dan menuntun umat-Nya. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.